Manuver sudah mulai berkembang sosialisasi. Ada imbauan kepada bakal capres dan pendukung untuk menunggu sampai tanggal 13. Jadi sebagaimana ketentuan yang ditentukan KPU di dalam peraturan KPU tentang kampanye, pada dasarnya kan di peraturan KPU tentang kampanye juga diatur tentang masa sosialisasi ya bagi peserta pemilu. Dan yang sudah nyata-nyata ditetapkan sebagai peserta pemilu adalah partai politik peserta pemilu. Sehingga dari durasi waktu mulai 14 Desember 2022 penetapan partai politik sebagai peserta pemilu sampai dengan nanti memasuki tahapan kampanye, partai politik diperbolehkan untuk bersosialisasi ya kepada masyarakat untuk memperkenalkan dirinya. Satu-satunya yang kemudian membedakan antara kampanye dengan sosialisasi adalah tidak ada ajakan untuk memilih dirinya. Nah, sekarang ini untuk pemilu presiden tahapannya adalah masih pada masa pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi sampai dengan nanti penetapannya adalah 13 November 2023. Sehingga sekarang ini sebetulnya kalau untuk disosialisasikan mereka kan belum sebagai peserta pemilu. Jadi belum pasti sebagai peserta pemilu. Jadi kami menyarankan nanti untuk menyampaikan sosialisasi tentang bakal pasangan calonnya siapa diusulkan atau didaftarkan oleh gabungan partai politik yang mana nanti setelah atau sejak ya, penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu presiden yaitu 13 November 2023. Soalnya setelah itu atau sejak saat itu 13 November 2023 sudah bisa disosialisasikan karena memang sudah pasti ada kepastian tentang siapa peserta pemilunya untuk pemilu presiden wakil presiden. Hanya saja masa kampanye kan nanti baru dimulai 10 hari kemudian tanggal 23 November 2023. Jadi ada masa sosialisasi lah, masa jeda antara penetapan pasangan calon presiden wakil presiden mulai 13 November sampai 23 November. Dan nanti pengundian nomor urut bakal pasangan calon akan dilakukan pada insya Allah tanggal 14 November 2023. Jadi kalau mau menyampaikan itu, saya kira lebih baik menunggu sampai dengan kepastian siapa bakal calon yang ditetapkan dan juga nomor urutnya. Mas, untuk pendukung mas, pendukung udah mulai rame-rame. Ada ibarat pada pendukung baca pres, capres. Jadi di undang-undang itu dikenal ada yang namanya tim kampanye ya. Oleh karena itu tim kampanye itu kan harus kita rujuk. Kampanye itu apa sih? Sehingga siapapun kelompok masyarakat yang menjadi tim kampanye, tim macam-macam itu mestinya harus bakal pasangan calon didaftarkan kepada KPU sebagai bagian dari tim kampanye. Supaya semuanya ada yang menjadi penanggung jawab. Mas, di PKPU 19 kan persyaratan calonnya itu masih calon presiden paling rendah berusia 40 tahun di PKPU. Ini gimana mas dengan Mas Gibran yang mendaftar di usia 36 tahun? Yang membacanya kan mestinya sebagaimana rumusan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya, bahwa salah satu syaratnya adalah umur paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang untuk pengisiannya melalui pemilihan umum atau pilkada. Sehingga dengan begitu sesungguhnya kalau ada orang yang sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah yang itu pengisiannya melalui pilkada, ada ketentuan kan kalau kepala daerah aktif itu harus menyerahkan surat persetujuan dan surat izin cuti dari presiden. Dan surat itu yang disampaikan oleh bakal calon wapres Mas Gibran sudah disampaikan pada KPU untuk sebagai salah satu dokumen persyaratan. Pak, tapi dari hasil nanti yang disampaikan oleh sidang etik itu seberapa besar pengaruhnya terhadap konstelasi pasangan calon nanti? KPU itu yang diperhatikan adalah amar putusannya atau putusan. Soal yang lain-lain bukan menjadi ranah KPU untuk membuat penilaian. Mas, kalau buruknya misalnya Gibran tidak sah menjadi cawapres, apakah bisa diganti tengah jalan?
Kami belum misalnya. bisa memastikan sekarang ya. Nanti kan masih kita verifikasi dulu. Kalau menurut ketentuan undang-undang, kalau ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat masih bisa. Diganti sampai tanggal 13 November. Iya. Masih pengajuan. Iya, tapi kan penetapannya nanti jadinya siapa itu ujungnya 13 November. Oh itu, berarti bisa ada waktu sebelum tanggal itu. Soal rencana PKPU ke DPR gimana? Tindak lanjutnya? Mau direvisi, Pak? Revisi ke PKPU. KPU sudah mengirim surat konsultasi ke DPR. Tanggal berapa? Ke DPR sendiri belum? Tanggal berapa? Kami sudah mengirim surat. Oh belum ada tanggal dari lanjut. Belum. Pak, itu PKPU-nya apakah udah dikonsultasikan ke Komisi 2 DPR RI, Pak? Ya Allah, barusan kan saya sampaikan suratnya minta konsultasi sudah dikirim. Itu kemungkinan akan ada digugat lagi nggak, Pak, kalau misalnya oleh DPR tersebut? Saya nggak tahu ya Mbak. Mas, soal putusan kemarin dari DKPP bahwa Ketua KPU ada peringatan keras soal caleg 30% perempuan itu gimana? Tanggapan dari Pak Hasan? Ya sebagai teradu ya saya menerima. Apa Mas makna dari putusan kemarin? Soal caleg perempuan. Tanya yang buat putusan Mas. Nggak, Saya kan bagi Mas Hasan. ya peringatan kan supaya saya nggak mengulangi lagi. Ke masalah apa? Cukup ya. Lagi.